perkenalkan, saya Yemi Susiani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan membahas satu kasus, yaitu tentang seorang pemuda yang bernama Naufal, berumur 21 tahun dengan seorang santriwati yang berinisial SN. Naufal ini sebenarnya sudah beberapa kali melakukan kencan dengan beberapa perempuan melalui aplikasi jodoh dan selalu memaksa kenalannya tersebut untuk melakukan sebuah hubungan, dan ketika korban tersebut tidak menerima, maka Naufal akan mengancam untuk membunuh korban tersebut, sehingga banyak sekali teman-teman kencan Naufal ini akhirnya menuruti permintaan Naufal untuk melakukan sebuah hubungan seksual. Dan Naufal yang dengan SN, seorang santriwati tersebut, berawal dari pada hari Rabu Naufal mengajak untuk bertemu dan SN memberikan lokasi untuk tempat penjemputan Naufal di dekat pondok SN. Lalu setelah itu mereka keluar dan Naufal mengajak SN untuk ke Boja berdalih untuk membeli sepatu. Namun sebelum hal tersebut, Naufal mengajak SN untuk mampir ke kos Naufal mengambil snack dan juga minuman. Karena SN tidak menolak, tidak mau, dan menyuruh untuk diantarkan ke pondok saja. Lalu Naufal akhirnya memaksa SN untuk melakukan sebuah hubungan seksual, dan SN tersebut menolak sampai mencakar dan juga menampar Naufal, yang membuat Naufal semakin marah dengan hal tersebut. Lalu Naufal akhirnya melakukan pembunuhan. Karena dalam kondisi marah, Naufal akhirnya menggorok SN dengan sebilah pisau yang dia bawa di belakang bajunya selama 2 kali, dan akhirnya SN tersebut tewas. Lalu Naufal tetap melakukan sebuah hubungan seksual walaupun SN sudah tewas. Lalu Naufal juga sempat untuk memvideo aksinya dalam HP-nya. Akhirnya Naufal ditangkap pada hari Jumat, dan dia pada awalnya mengaku bahwa dia menggorok SN itu menggunakan bambu dan tidak mengaku bahwa dia menggunakan pisau. Namun setelah diselidiki, ternyata SN ini menggorok korban menggunakan pisau yang selalu dia bawa, dan dia tidak membawa pisau tersebut hanya ketika sedang bekerja. Dan dia juga mengaku bahwa dia membeli pisau tersebut dari aplikasi online. Akhirnya korban ditemukan oleh warga sekitar di kebun Desa Darupono, Kecamatan Kaliwungu, Kendal, dalam kondisi ada luka sayatan di leher sebelah kiri. Memaparkan cuplikan berita tersebut di selanjutnya. Sosok Naufal, pelaku pembunuhan santriwati Kendal SNH, akhirnya berhasil ditangkap setelah 14 hari menghilang. Diketahui jika SNH diamankan oleh jajaran kepolisian di kamar kosannya. Baik, dari kasus tersebut tentang kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan kepada santriwati yang berinisial SN, dari teori Sigmund Freud yaitu psikoanalisis itu terdapat 3 komponen kepribadian, yaitu id, ego, dan juga superego. Id di sini sebagai pendorong insting dan juga agresi, sedangkan superego sebagai kontrol moral. Karena ketegangan psikologis ini terjadi karena konflik ataupun keinginan dari pelaku ini tidak disetujui, yang sampai akhirnya dia emosi karena tidak bisa mengontrol emosionalnya, sehingga dia melakukan sebuah kekerasan kepada santriwati tersebut. Apalagi dari sisi pelaku yang sudah melakukan hal tersebut dari korban-korban sebelumnya, karena
korban-korban sebelumnya ketika diancam itu akan langsung menyetujui dan juga mengikuti apa yang diinginkan oleh pelaku. Dan ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada santriwati tersebut tidak disetujui, akhirnya emosional dari pelaku itu tidak bisa dihindari dan juga tidak bisa mengontrol dari atau keinginannya itu sendiri, sehingga membuat dia melakukan sebuah kekerasan kepada santriwati. Tekanan emosional tersebut dapat memicu terjadinya kekerasan pada seseorang melalui mekanisme kecemasan dan juga ketakutan yang sebagai pemicu utama. Jadi itu tadi, karena adanya pemicu tersebut karena tidak disetujui oleh korban, sehingga membuat pelaku ataupun Naufal ini merasa tertekan dan juga emosi dengan meluapkan, karena tidak bisa berpikir juga, akhirnya dia meluapkan dengan cara melakukan kekerasan ataupun pembunuhan yang terjadi. Walaupun begitu, dia tetap tidak bisa mengontrol dirinya, karena setelah melakukan pembunuhan pun dia tetap melakukan hubungan tersebut walaupun korban sudah tewas dan tidak bernyawa lagi, tapi dia tetap melakukan hal tersebut. Bahkan dia merekamnya, walaupun ketika ditanya itu alasannya hanya untuk dia sendiri ataupun untuk dilihat sendiri dan tidak dipublish, tapi hal tersebut sudah tidak lumrah karena korban sudah tewas tapi tetap saja melakukan hal tersebut. Apalagi ketika dari korban sebelumnya dia selalu dituruti dan juga mengikuti apa perintah dari pelaku, membuat perilaku ataupun Naufal tersebut memiliki hasrat yang tinggi untuk selalu melakukan sebuah hubungan dengan orang lain. Apalagi dia selalu ingin semua orang menuruti apa yang dia mau. Hal tersebut menunjukkan bahwa Naufal ini memiliki kesehatan mental ataupun gangguan kepribadian seperti psikopat, karena dia sudah berani untuk membunuh orang lain, bahkan sampai meninggal pun dia tetap melakukan perbuatan tersebut dan juga antisosial. Bisa jadi hal tersebut membuat Naufal tidak bisa melihat ataupun menjangkau lingkungannya, karena dia di pikirannya itu hanya ingin melakukan hubungan dan itu secara terus menerus, seperti walaupun dia mengenalnya melalui aplikasi cari jodoh ataupun Omi dengan orang lain, tapi setiap orang yang ditemui dalam aplikasi tersebut dan berkenalan, dia selalu mengajak untuk melakukan sebuah hubungan. Padahal Naufal ini baru mengenal 4 hari dengan santriwati tersebut, tapi dia langsung memaksa dan juga bahkan sampai berani, dan dia tidak memiliki rasa manusiawi sehingga dia bisa melakukan sebuah pembunuhan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.